Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mursan Dasan kelas 6A P2K. Di sini saya akan melanjutkan dari kuliah sebelumnya, yaitu kuliah 6. Kita lanjut ke kuliah 7 pada mata kuliah etika, profesi, dan berorganisasi. Di sini makalahnya yang berjudul yaitu hak kekayaan intelektual. Ya, kita langsung saja. Sini bab 1, pendahuluan, latar belakang. Hak kekayaan intelektual disingkat dengan HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa hak tersebut digolongkan ke dalam hak atas barang-barang yang tak berwujud atau intangible. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari pikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda yang berwujud atau tangible dan dapat menjadi sumber keuntungan. Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut atau hak mutlak. Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan, dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Intinya, hak-hak tersebut dapat dipindah tangankan ke pemiliknya berdasarkan alasan sah yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari sinilah ciri hak HKI sebagai hak privat atau private right. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang dapat diberikan negara kepada individu pelaku HKI, investor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Tiada lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya, dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi. Sehingga dengan sistem HKI tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pesan. Di samping itu, sistem HKI juga menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas maka manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan atau cegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi. Tujuan memahami berbagai persoalan kunci terkait dengan kekayaan intelektual. Ketiga, aktivitas pembelajaran misalnya kekayaan intelektual. Saya Studio 20 penyelenggaraan HKI dan penggolongannya tahun 2017. Bab 2 yaitu teori-teori dasar pelindungan HKI. Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori reward, teori recovery, teori insentif, dan teori risk. Menurut teori reward atau penghargaan, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemu hasil dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan.
Kemudian menurut teori recovery, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Selanjutnya, menurut teori insentif menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan serta menghasilkan sesuatu yang baru diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori risk atau risiko menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung risiko sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung risiko tersebut. Dan teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofi perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual atau HKI diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah atau natural execution. Dalam sistem hukum Romawi, cara memperoleh hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas sum secure tribur yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada peningkatan yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasa dan penikmat eksekutif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara sebagai suatu sistem hukum modern sesuai dengan pandangan HLE Hart tentang konsep hukum, concept of law. Sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini, sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisme dan misinya mempunyai 4 penunjang, yaitu Cita Citrawinda Priya Panja, budaya hukum Indonesia menghadapi globalisasi, perlindungan rahasia agang di bidang farmasi, of the outset, halaman 31-3. Bagaimana dikutip dari Howard Davids and Dapir Law Corp. Jurisprudence, Tax and Community, London, butterworth.co.ltd 1991, halaman 34-35. Adanya aspek perintah, kedua mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberikannya. 3. Adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa. Dan 4. Mempunyai aspek kedaulatan dan kebudayaannya. Jenis-jenis HKI. Secara hukum HKI mencakup 2 bagian, yaitu hak cipta atau copyright, kedua hak kekayaan industri dan industrial property right yang mencakup paten dan merek atau trademark. Desain industri atau industrial design dan desain tata letak sirkuit terpadu. Intellect circuit, rahasia dagang atau trade secret, dan indikasi geographical indication, dan perlindungan varietas tanaman atau BFT. Dan jenis-jenis HKI tersebut hanya FPT yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI. Sedangkan jenis-jenis HKI lainnya dikelola oleh Jen tersebut. Kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari berbagai jenis HKI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 buah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri,
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Secara umum, pengertian dan ruang lingkup jenis-jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut. Paten, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan-kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupaya rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi adalah suatu sirkuit terpadu dan petakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Di sini sirkuit terpadu dimaksud sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif dan sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Indikasi geografi adalah suatu tanda menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lindungan geografi tersebut, faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 6. Rahasia dagang adalah informasi tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, dan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 7. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara. Di dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus untuk diberikan kepada pemula atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan varietas tanaman selanjutnya
Disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis dan spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 8. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Sejarah perkembangan HKI. Dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. Sehingga masalah HKI juga merupakan masalah sehari-hari dan ada di hampir segala aspek kehidupan manusia mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai ke roket dan internet. Berdasarkan catatan sejarah, teks Undang-Undang HKI tertua adalah Undang-Undang Paten Venesia tahun 1474. Menurut Kamil Idris, terciptanya sistem HKI yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres percetakan oleh Johannes Gutenberg pada sekitar tahun 1440. Kemudian sekitar tahun 1516 terciptanya Undang-Undang Hak Cipta pertama di Venesia, Italia, yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Pada sekitar tahun 1586, Raja Richard III dari Inggris memberlakukan Dekret Starkember yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Di tahun 1624, kerajaan ini mengundang Undang-Undang Paten dikenalkan dengan nama Monopoly Acts yang memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam mempengaruhi pemahaman tentang paten di masa kini. Sedangkan di Prancis dimulai dengan diberlakukannya ordonansi atau peraturan yang melindungi desain ornamental untuk industri tenun tekstil pada tahun 1711, tepatnya di kota Lyon. Kemudian Prancis baru memberlakukan Undang-Undang Paten pada tahun 1791 dan legislation relating to commercial mark and product mark pada tahun 857. Pada tanggal 20 Maret 1883, untuk pertama kalinya dalam sejarah secara internasional disetujuinya Paris Convention for Industrial Property, yang pada saat penandatanganannya hanya dilakukan oleh 11 negara. Namun ketika konvensi ini mulai berlaku, terhitung tanggal 7 Juli 1884, jumlah anggota bertambah menjadi 14 negara. Sejak ditandatangannya pada tahun 1883, konvensi ini telah mengalami beberapa kali perubahan atau revisi, dan revisi terakhir pada tanggal 28 September 1979. Kemudian pada tanggal 9 September 1886 disepakatilah Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Bagaimana konvensi Paris, konvensi Berne,
Berni ini juga telah mengalami beberapa revisi, dan revisi yang terakhir juga pada tanggal 28 September 1979. Baik konvensi Paris maupun konvensi Bern, keduanya sama-sama pembentukan suatu union atau perserikatan lengkap dengan sekretariatnya masing-masing. Kedua sekretariat union tersebut berlokasi di Bern dan berada di bawah pengawasan pemerintah federal Swiss. Kemudian pada tahun 1893 kedua sekretariat tersebut dilebur menjadi satu dengan nama Bureaux Internationaux Réunis pour a Protection de la Property Intellectuelle atau disebut BIRPI, atau dalam bahasa Inggris The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property atau Biro Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual. Kemudian pada tahun 1960 BIRPI pindah dari Bern ke Geneva. Jadi dimaksudkan agar BIRPI lebih dekat lokasinya dengan kantor PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kemudian pada tahun 1967 BIRPI berubah menjadi WIPO. Sejak lahir Corporation Establishing the World Intellectual Property Organization atau disebut WIPO, dan terhitung sejak tanggal 17 Desember 1974, WIPO resmi menjadi badan khusus PBB yang khusus menangani masalah HKI. Perkembangan HKI pada awal abad ke-20 tandai dengan disepakatinya Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Design pada tanggal 6 November 1925. Dan diakuinya hak atas karya manusia sebagai salah satu bentuk HAM dan Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Ketentuan serupa juga tertuang dalam Konferensi Negara-Negara Islam dalam forum The 19th Islamic Conference of Foreign Ministers yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada tanggal 31 Juli sampai dengan 5 Agustus 1990. Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi perlindungan hak ini semakin kuat dengan disepakatinya Agreement of Trade Related Aspect of the Intellectual Property Right, including trade in counterfeit goods atau disebut TRIPS Agreement sebagai sebagian yang tidak dipisahkan paket persetujuan pendirian World Trade Organization atau WTO yang ditandatangani oleh Marrakesh, Maroko tanggal 15 April 1994. Dan agar tidak terjadi tabrakan kepentingan antara WIPO dan WTO karena banyaknya ketentuan TRIPS. Ini yang merujuk pada konvensi-konvensi internasional yang dikelola oleh WIPO. Maka pada tanggal 22 Desember 1995 ditandatangani perjanjian antara kedua organisasi tersebut. Tinjauan khusus tentang paten. Pengertian dan ruang lingkup paten. Paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi. Di sini suatu investasi penemuan diartikan sebagai ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, baik yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Perlu untuk diingat pula bahwa tidak semua invensi dapat diberikan paten. Hanya untuk invensi yang baru dan mengandung langkah invensif serta dapat diterapkan dalam industri yang dapat diberikan paten. Ruang lingkup invensi di sini tidak termasuk kreasi estetika, skema, aturan, dan metode ruang untuk melakukan kegiatan melibatkan
kegiatan mental, permainan, atau bisnis, aturan dan metode mengenai program komputer dan presentasi mengenai suatu informasi, dan temuan atau discovery berupa pengguna baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal dan atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada tidak menghasilkan peringkat khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Dua, selain itu ada beberapa investasi yang juga tidak diberikan paten, yaitu investasi berupa Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 3 IBIT Pasal 9. Proses atau produk pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. B. Metode pelaksanaan perawat. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. C. Teori dan metode bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau semua makhluk hidup kecuali jasad, renik, dan proses biologis yang esensial untuk produksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Permohonan paten. Perlindungan paten atas suatu invensi hanya bisa didapatkan melalui permohonan bila tidak dianjurkan permohonan, maka invensi tersebut tidak bisa dilindungi. Sistem pendaftaran paten di Indonesia adalah sistem price to file. Menurut sistem ini, barang siapa yang pertama kali mengajukan permohonan, maka dialah yang dianggap sebagai pemegang paten. Apabila semua persyaratan dipenuhi, permohonan dapat secara langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tahap-tahap harus dilalui oleh suatu permohonan paten adalah penelusuran paten, mengajukan permohonan, pemeriksaan administratif atau formalitas, pengumuman pengajuan permohonan, pemeriksaan substantif, hasil keputusan pemeriksaan substantif, sertifikasi, dan pemeliharaan paten terhadap syarat-syarat lain adalah bahwa pemohon diwajibkan membayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya pemeliharaan paten. 3. Patentabilitas. Patentabilitas adalah syarat-syarat substantif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi. Untuk dapat pelindungan paten, syarat-syarat inilah yang menentukan apakah invensi yang dimohonkan tersebut dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten. Ada syarat substantif, yaitu kebaruan atau novelty, mengandung langkah inventif atau inventive step, dan dapat diterapkan dalam industri atau industrially applicable. Ketiga, syarat tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Suatu invensi dianggap baru atau novel apabila pada tanggal penerimaan invensi tersebut berbeda atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Pengungkapan tersebut tidak dibatas wilayah Indonesia saja, namun juga mencakup di luar Indonesia, baik dalam bentuk suatu tulisan, uraian, lisan, atau melalui peragaan, atau dengan cara lain memungkinkan secara ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. Termasuk dalam pengertian ini, dokumen permohonan paten lainnya diajukan di Indonesia sedang dipublikasikan atau sedang dilakukan pemeriksaan substantif, di mana tanggal penerimaan lebih awal daripada tanggal penerimaan tanggal prioritas permohonan.
Pengertian tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya dari fungsi, ciri, teknis, atau fitur invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Ketentuan mengenai kebaruan tersebut masih ada pengecualian, yaitu suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaan. Invensi telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia dan di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. B. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh investornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. 2. Invensi yang tidak dianggap telah diumumkan apabila jangka waktu 12 bulan sebelum tanggal penerimaan ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut. 2. Mengandung langkah inventif. Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah pada saat diajukan. Permohonan pertama dalam hal ini, permohonan ini diajukan dengan hak prioritas. 3. Dapat diterapkan dalam industri. Suatu invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Artinya, jika invensi tersebut dimaksud berupa produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang, secara massal dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika invensi berupa proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. 4. Lingkungan pelindungan paten. Lingkungan pelindungan paten meliputi pelindungan dalam bentuk paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa mencakup produk atau proses yang memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten biasa ini adalah selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana mencakup produk atau proses, metode atau pengembangan produk atau metode yang memiliki kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan paten biasa ini adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Perbedaan di antara paten biasa dan paten sederhana ini adalah dalam hal penilaian patentabilitas dari permohonan tersebut. Paten biasa dilakukan penilaian kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, sedangkan paten sederhana hanya dilakukan penilaian patentabilitas kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Berbeda dengan undang-undang paten sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 13 2016 tentang paten memberikan pengaturan lebih longgar untuk paten sederhana, di mana produk, komposisi, alat, dan proses atau metode dapat diajukan melalui paten sederhana. Hal ini diterapkan dapat merangsang para investor, khususnya dalam negeri, untuk mengajukan dalam bentuk paten sederhana, di mana di samping penilaiannya tidak sulit juga untuk mengurusnya lebih cepat. Manfaat HKI bagi lembaga litbang. Manfaat HKI secara umum bagi lembaga litbang adalah sebagai berikut. 1. Memberi kapasitas hukum bagi invensi hasil litbang andalan yang dihasilkan institusi. 2. Promosi potensi kemampuan iptek kepada calon klien. 3. Dapat digunakan untuk menggalang dana dari stakeholder. 4. Membiayai riset dan pengembangan dengan memanfaatkan penjualan lisensi royalti hasil KI. 5. Mendorong
kompetisi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambang tinggi. 6. Membantu memahami peta teknologi kegiatan yang ditekuni dengan memanfaatkan dokumen paten. 7. Kegunaan informasi paten bagi lembaga litbang. Informasi paten biasanya paling mutakhir hasil survei di USA menunjukkan bahwa 70% informasi ini belum dibumbai dalam literatur sebelumnya, baik jurnal dan karya ilmiah lainnya. Kegunaan informasi paten secara umum adalah sebagai berikut. Menghindari duplikasi R&D. 2. Mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses. 3. Mengidentifikasi state of the art pada bidang teknologi yang spesifik agar up to date dengan perkembangan yang terakhir. 4. Mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon investor. 5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya. 6. Menemukan sumber know-how pada bidang yang spesifik atau pada suatu negara tertentu. 7. Membantu pengembangan solusi teknik, produk, dan proses yang baru. 8. Mengidentifikasi prospek HKI atau validitas kepemilikan, terutama untuk menghindari pencopetan atau infringement. 9. Mengkaji kebaruan dan kelayak patenan dan teknologi yang dikembangkan sendiri. Bila ada, didaftarkan di kantor HKI domestik atau luar negeri. 10. Memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun di luar negeri. 11. Mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan tren baru dalam suatu teknologi dan pengembangan produk pada tahap awal. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal. Berdasarkan pemikiran tersebut, hak kekayaan intelektual atau HKI diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dan pemakaian kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian, pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah atau natural existence. Dalam sistem hukum Romawi, cara perolehan hak demikian tersebut didasarkan atas asas sumptur tribur yang menjamin benda yang diperoleh dalam kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dan hubungan kepemilikan tersebut, hukuman bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasa dan penikmat eksekutif atas benda ciptaan tersebut dengan bantuan negara. Sebagai suatu sistem hukum modern sesuai dengan pandangan HLE, Hart tentang konsep hukum, concept of law. Satu sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan manusia, kehidupan bersama. Ya, demikianlah tadi pembahasan pada kuliah etika dan profesi pada kuliah etika profesi dan berorganisasi. Ya, sampai jumpa pada kuliah berikutnya.